Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Muhammad Yuda dengan NIM 21051204035 akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan komputer. Apa sih standarisasi jaringan komputer itu? Standarisasi jaringan merupakan sebuah aturan atau ketentuan yang diharuskan untuk dipatuhi oleh setiap brand. Standarisasi ini disebut juga aturan main untuk jaringan komputer. Contohnya, seperti saat kita membuat kabelan atau crimping UTP. Dalam proses pembuatan kabel ada dua standarisasi, yaitu TIA atau EIA 568A dan TIA EIA 568B. Standarisasi ini harus kita ikuti untuk membuat sebuah kabelan, karena jika tidak sesuai dengan standarisasi yang ada, maka kabelan sudah pasti tidak bisa digunakan. Kemudian ada OSI model dan juga TCP/IP model. Yang pertama ada OSI model. Dalam OSI model terdapat beberapa layer. Yang pertama adalah physical layer. Lapisan ini atau layer ini berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode persinyalan sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti halnya Ethernet atau token ring, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Yang kedua ada data link layer. Layer kedua ini berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dapat dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat kelas, seperti halnya media access control address atau MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Spesifikasi IAEA 802 membagi level ini menjadi dua level anak, yaitu level Logical Link Control atau LLC dan lapisan Media Access Control atau MAC. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada PPP atau Point to Point Protocol, protokol yang digunakan untuk point to point pada suatu jaringan. Yang kedua ada SLIP, yaitu Serial Line Internet Protocol, protokol yang digunakan untuk menyambung serial. Kemudian yang ketiga ada network layer. Layer ketiga ini memiliki fungsi yaitu mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet working dengan menggunakan router dan switch layer 3. Protokol yang berada dalam layer ini, yang pertama ada IP atau internet working protocol yang dalam artian mekanisme transmisi yang digunakan untuk mentransportasikan data dalam paket-paket yang disebut datagram. Yang kedua ada ARP atau Address Resolution Protocol, protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat IP berdasarkan alamat fisik dari sebuah komputer. Kemudian ada RRP atau Reverse Address Resolution Protocol, yaitu protokol yang digunakan untuk mengetahui alamat fisik melalui IP komputer. Kemudian ada ICMP yaitu Internet Control Message Protocol, untuk mekanisme yang digunakan untuk sejumlah host untuk mengirim notifikasi datagram yang mengalami masalah pada hostnya. Kemudian yang terakhir ada IGMP, yaitu Internet Group Message Protocol, protokol yang digunakan untuk memberi fasilitas message yang simultan kepada grup penerima. Yang keempat yaitu Transport Layer. Layer ini berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data setelah memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut, sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Protokol yang berada dalam lapisan ini, yang pertama ada TCP atau Transmission Control Protocol, yaitu protokol yang menyediakan layanan penuh lapisan transport untuk aplikasi. Kemudian yang kedua ada UDP atau User Datagram Protocol, protokol connectionless dan process to process yang hanya menambahkan alamat port, checksum error control, dan panjang informasi data pada layer di atasnya. Yang kemudian ada session layer, yaitu layer kelima ini berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Selain itu, di level ini juga dilakukan resolusi nama protokol yang berada di lapisan ini. Yang pertama ada NetBIOS yang berfungsi untuk penyiaran pesan, kemudian NetBIOS
atau NetBIOS Extend User Interface yang berfungsi sama dengan NetBIOS, hanya sedikit dikembangkan lagi dengan menambahkan fungsi yang memungkinkan bekerja dengan beragam perangkat keras dan perangkat lunak. Yang ketiga ada ADSB atau Apple Talk Data Stream Protocol yang berfungsi untuk memantau aliran data di antara dua komputer dan untuk memeriksa aliran data tersebut agar tidak terputus. Kemudian ada PAP atau Printer Access Protocol yang berfungsi untuk mengakses pada jaringan Apple Talk dan juga mengendalikan bagaimana pola komunikasi antar node. Kemudian ada SPDU atau Session Protocol Data Unit yang berfungsi ada mendukung hubungan antara dua session service user. Kemudian ada RCP. Kemudian untuk layer yang keenam dari OSI model yaitu Presentation Layer. Lapisan keenam ini berfungsi untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada dalam layer ini yaitu Telnet. Telnet sendiri yaitu protokol yang digunakan untuk akses remote masuk ke suatu host. Kemudian ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, salah satu protokol yang biasa digunakan dalam pengiriman email di internet atau untuk mengirimkan data dari komputer pengirim ke server email penerima. Kemudian ada SNMP, yaitu Simple Network Management Protocol, yaitu protokol yang digunakan dalam suatu manajemen jaringan. Kemudian layer terakhir dalam OSI model yaitu Application Layer. Lapisan ini atau layer ini menjelaskan spesifikasi untuk lingkup di mana aplikasi jaringan berkomunikasi dengan layanan jaringan, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layer ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer, seperti program email, dan juga komputer lainnya. Fungsi bahkan termuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan. Protokol yang berada dalam lapisan ini ada 9, yaitu yang pertama adalah HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, kedua FTP atau File Transfer Protocol, kemudian NFS atau Network File System, kemudian DNS atau Domain Name System, kemudian POP3 atau Post Official Protocol, kemudian MIM atau Multipurpose Internet Mail Extension, kemudian SMB atau Server Message Block, kemudian NNTP yaitu Network News Transfer Protocol, kemudian DHCP yaitu Dynamic Configuration Protocol. Kemudian yang selanjutnya adalah TCP/IP model. Yang pertama adalah layer data link atau network access ya. Layer ini mendefinisikan bagaimana data harus dikirim, menangani fisik mengirim dan menerima data, dan bertanggung jawab untuk mendistribusikan data antara aplikasi atau perangkat di jaringan. Ini termasuk mendefinisikan bagaimana data harus diberi sinyal oleh perangkat keras dan perangkat transmisi lainnya di jaringan, seperti driver perangkat komputer, kabel Ethernet, kartu antarmuka jaringan atau NIC, atau jaringan nirkabel. Yang kedua adalah layer internet. Layer internet sendiri bertanggung jawab untuk mengirim paket dari jaringan dan mengendalikan pergerakan mereka di seluruh jaringan untuk memastikan mereka mencapai tujuan mereka. Ini menyediakan fungsi dan prosedur untuk mentransfer urutan data antara aplikasi dan perangkat di seluruh jaringan. Kemudian yang ketiga adalah layer transport. Layer ini bertanggung jawab untuk menyediakan koneksi data yang solid dan andal antara aplikasi atau perangkat asli dan tujuan yang dimaksudkan. Ini adalah tingkat di mana data dibagi menjadi paket dan diberi nomor untuk membuat urutan. Layer transport kemudian menentukan berapa banyak data yang harus dikirim, kemana harus dikirim, dan berapa kecepatannya. Kemudian yang keempat adalah layer aplikasi, yaitu layer aplikasi mengacu pada program yang membutuhkan TCP/IP untuk membantu mereka berkomunikasi satu sama lain. Ini adalah tingkat yang biasanya berinteraksi dengan pengguna, seperti sistem email dan platform pemesanan. Ini menggabungkan sesi presentasi dan layer aplikasi dari model OSI. Sekian presentasi dari saya, bila ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.